RRI dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kita ya untuk edisi 1 Maret 2024. Topik perdana kita terkait dengan update pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan terkait dengan hal ini, pendengar RRI, kami sudah terhubung bersama Bapak Baharudin Hamzah MSI sebagai anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Baharudin. Pagi Bu Christine. Iya, Pak Baharudin, posisi saat ini di mana nih? Saya di Lembata, Ibu. Di Christine. Lembata, ada kegiatan? Supervisi monitoring rekapitulasi kabupaten. Oke, baik. Selama di Lembata ini sudah beberapa hari ya, Pak Baharudin ya? Kemarin. Baru kemarin. Oke. Baru datang. Baik. Ya. Pantauan Anda terkait dengan rekapitulasi di Kabupaten Lembata, ini sejauh ini seperti apa nih, Pak? Ya, ini hari kedua Ibu Christine. Dari kemarin pembukaan langsung dengan rekapitulasi kecamatan dan prosesnya lancar karena sesungguhnya di kabupaten itu forum pleno kabupaten itu sejatinya itu adalah forum untuk mencocokkan data dari kecamatan yang sudah dipegang oleh saksi dan pengawas pemilu. Dan karena datanya sudah cocok di kabupaten, maka pleno di kabupaten itu hampir lancar semuanya yang saya pantau kemarin. Oke, jadi semuanya baik, aman dan lancar ya sejauh ini Pak Baharudin. Ya. Oke, baik. Sementara lancar, Bu Christine. Baik, nah untuk pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di NTT ini seperti apa nih Pak? Ya, secara keseluruhan memang sesuai jadwal dan tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai kabupaten. Tingkat kecamatan itu di peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi, jadwalnya itu dimulai tanggal 15 sampai tanggal 2 Maret. Dan perlu kami juga laporkan bahwa untuk di seluruh kecamatan di 22 kabupaten kota, pleno rekapitulasi itu hari ini dipastikan selesai di Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai kabupaten terakhir yang dengan jumlah TPS dan pemilih terbesar di NTT. Dan rekap kabupaten itu seluruh kabupaten sudah dimulai sejak tanggal 28 kemarin, Senin, ND dan Sumba Timur yang memulai jadwalnya. Dan terhitung sejak kemarin dan hari ini itu seluruh kabupaten itu rekap serentak. Oke, seluruh kabupaten rekap serentak dan diharapkan ini bisa selesai pada tanggal 5 Maret ya, seperti itu ya Pak Baharudin ya? Sesuai jadwalnya memang di kabupaten itu dia selesai tanggal 5, Bu Christine. Oke. Baik, sejauh ini masih 2 kabupaten yang sudah selesai ya, ND dan juga Sumba Timur, dan masih tersisa 20 kabupaten lainnya. Nah, untuk jadwal dari kabupaten tanggal 17 sampai 5 Maret. Nah, setelah itu untuk tingkat ke nasional ini pada tanggal berapa nih Pak? Ya, setelah kabupaten kota menyelesaikan rekapitulasi dan karena proses kabupaten itu seperti yang saya sampaikan di awal adalah proses mencocokkan data hasil di kecamatan sehingga praktis dia sudah bersih data-datanya dan tidak lama proses di kabupaten itu. Dan setelah itu kami di provinsi menjadwalkan pleno tingkat provinsi itu akan dimulai tanggal 6 Maret. Oke. Dan setelah selesai di provinsi itu kami akan mengikuti rekapitulasi tingkat nasional di Jakarta. Oke, itu pada tanggal 11 Maret. 10-11 Maret. 10-11 Maret. Dan seterusnya. Ya. Baik. Sejauh ini Pak tidak ada hambatan yang ditemui ketika melakukan pengecekan pengecocokan data-data di kecamatan maupun kabupaten? Ya, kalau pleno di kecamatan memang pertama jumlah kecamatan kita 314 kecamatan, 16.476 TPS, sehingga proses di kecamatan itu memakan waktu yang cukup panjang, lama. Pertama karena kabupaten-kabupaten dengan jumlah kecamatan yang besar. Misalnya Kabupaten Timur Tengah Selatan itu kan 32 kecamatan.
khusus Kecamatan Kota Soe itu TPS-nya 110. Kalau mereka rekap 110 TPS, artinya satu TPS 5 kotak, maka 550 TPS yang harus mereka hitung. Sehingga butuh waktu yang lama dan dinamika di kecamatan memang bervariasi, tetapi secara umum itu lebih kepada soal pengadministrasian dokumen-dokumen yang ada di C salinan yang dimiliki oleh peserta pemilu dan pengawas. Secara umum proses di kecamatan itu berlangsung aman, tidak ada masalah. Setiap ada persoalan, mekanismenya adalah melalui keberatan saksi, keberatan pengawas, dan ketika keberatan itu sampai kepada pembukaan kotak untuk menghitung ulang surat suara di kecamatan. Itu level kecamatan. Jadi praktis di kecamatan itu waktunya cukup lama dan alhamdulillah hari ini semuanya bisa selesai sesuai waktu. Dan pleno kabupaten sudah berlangsung dari tanggal 28 hari Senin kemarin. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Ini sejauh ini seperti apa? Aman, lancar, ataukah seperti apa? Kemudian penghitungannya, hasil plenonya juga bagaimana nih Pak Baharudin? Ya, PSU itu berdasarkan Undang-Undang 7 waktunya 10 hari sejak pemungutan suara. Jadi jatuh temponya itu per 24 Februari kemarin, dan berdasarkan rekomendasi pengawas pemilu di kabupaten kota, maka kami menindaklanjuti ada rekomendasi untuk 50 TPS di 14 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan PSU. Dan setelah PSU, mekanisme PSU-nya sama seperti pemilu biasa. Lalu setelah PSU selesai, seluruhnya aman, dan sore hari dan setelah selesai PSU itu langsung diadakan rekapitulasi dan penghitungan di kecamatan. Jadi 50 TPS yang di PSU itu dia sudah terinclude di dalam proses rekapitulasi kecamatan yang sudah selesai ini, Bu Kristi. Ya, juga sudah selesai ya? Oke. Ya, sudah selesai. Oke, sampai batas waktu nanti tanggal 5 Maret nanti tinggal beberapa hari ke depan seperti itu ya Pak Baharudin. Ya. Oke, nah apa yang Anda harapkan dari pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di NTT ini sejauh ini bagaimana Pak? Ya, pertama bahwa rekapitulasi di kabupaten itu seperti yang saya sampaikan di awal adalah mencocokkan data hasil yang diterima oleh saksi peserta pemilu di level kecamatan, pengawas pemilu, sehingga sejatinya ketika data-data itu sudah clear antara yang dimiliki KPU, dimiliki oleh pengawas dan saksi, maka forumnya menjadi clear dan selesai. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan di level kabupaten karena hampir seluruhnya sudah bersih dari kecamatan. Yang kedua, ketika ada soal yang terjadi di kabupaten, maka bawaan dari kecamatan, maka mekanisme penyelesaiannya sudah jelas, adalah dengan menyampaikan catatan keberatan di formulir yang sudah disiapkan KPU untuk diselesaikan. Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Baharudin untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Ya, terima kasih Bu Christine. Pada kesempatan ini saya kira izinkan kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang telah menggunakan hak pilihnya, terutama juga secara khusus kepada jajaran penyelenggara ad hoc di level bawah, KPPS, PPK, yang telah berjibaku bersama-sama meluang waktu, tenaga, pikiran untuk mensukseskan pemilu 2024. Terima kasih banyak, sukses selalu, dan Tuhan memberkati untuk kita semuanya. Baik, terima kasih, selamat pagi. Pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Baharudin Hamzah MSI ya, terkait dengan pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di NTT, di mana ini tadi sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan pleno suara di tingkat provinsi ini dilaksanakan dari akan berakhir ya pada tanggal 5 Maret dan pleno rekapitulasi di tingkat pusat ini dilaksanakan 20 Maret 2024 mendatang, dan sesuai dengan peraturan ya dan juga jadwal rekapitulasi
pleno ya pendengar yang awalnya dijadwalkan mulai 17 Februari hingga 5 Maret 2024. Dan hingga kemarin ya baru 2 kabupaten yaitu Sumba Timur dan ND yang melaksanakan pleno di tingkat kabupaten pendengar. Dan untuk itu pendengar diharapkan ya tadi rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten kota selesai tepat waktu sehingga proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi dan juga di tingkat pusat ini berjalan sesuai dengan rencananya. Dan jangan kemana-mana pendengar, kami juga akan hadirkan topik wawancara kedua kita nanti bersama Kalak BPBD Kabupaten Lembata ya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lembata lakukan mitigasi bencana Gunung Ilelewa Tolok ya pendengar. Mitigasi bencana seperti apa ya kita akan ketahui bersama dengan Kalak ya BPBD Kabupaten Lembata sesaat lagi. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Indeh, kanal informasi dan inspirasi.